Oke, ketemu lagi ya di Speedlit 51. Iya, ini udah episode banyak banget, udah kepala 5, angkanya 1, dan di sini dan ini masih pagi di Indonesia ya. Kita sambut dulu orangnya nih, Mas Widodo Setio Pamuji. Halo Mas. Halo. Mas, Apa kabar ya? alhamdulillah gue baik. Mas sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Mas, kita confirm dulu nih. Mas di WIB atau di Wita? Di Wita, Di Wita kan? Spill dong Wita, Mas, daerahnya Mas. Mataram. Aku sekarang tinggal di Mataram. Nusa Tenggara Barat di Lombok. Oke. Ada teman kita Dimas, Mas. Dimas, itu kenal nggak, Mas? Dimas BPKP. dari Insya Allah BPKP. ya, kalau di camp. Kenal ya? Kalau Mas confirm Kenal. BPKP atau BPK? Kita BPK. Jadi cuman Nah, itu bedanya dia. di P-nya aja. Kalau saya nggak Itu pakai dia. perjuangan, Dimasnya pakai perjuangan. Itu dia makanya. Karena dulu pas kita di STAN juga kan belajar kayak apa institusi ya gitu ya. Ada BPK, ada BPKP, dan Mas di BPK ya. Berarti di kantor apa namanya istilahnya Mas? Kantor perwakilan ya? Atau apa istilahnya Mas? Kan- Kantor perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. provinsi. Sorry, Dan setiap, kantor BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di kantor nah itu sendiri dia. sampai lupa ya. Ya. Jadi tiap provinsi ada ya Mas ya? Tiap provinsi sekarang ada. Wih, cakep banget. Itu dia. Makanya biar mungkin policy dari pusat bisa nyampe juga ya Mas ya ke daerah. Itu dia. Lebih kepada biar gampang mendelegasikan orang di daerah. Oh, itu dia. Jadi ada spot ya gitu ya Mas ya. Tapi kalau asli Mas, asli mana nih? Aslinya dari LA, Asik. Lampung. Lenteng Agung. Oh, Lampung. Gua langsung ingetnya Lenteng Agung aja di Depok ya. Oke Mas, Ini sebelum Lampung aja panjang dulu. lebar, gue juga bisa nih cerita Mas Widodo nih siapa. Kan dulu kenal lama banget. Di Votes juga udah 3 tahun ya Mas ya. Per tahun ini Mas udah Tiga tiga tahun. tahun gitu. Tapi Mas silakan punya 1 menit nih buat cerita ke viewers gue. Siapa nih Mas Widodo? Karena di votes, to be honest, ada 2 guys Mas Widodo. Tapi yang satunya belum belum sempet nih. Jadi baru sempet satu nih Mas Widodonya. Oke Mas, silakan ya 1 menit buat Mas Widodo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Widodo Setio Pamuji. Kalau di food sih biasanya ngakunya Widodo 24 tahun, Nusa Tenggara Barat. Tapi di sini kita nggak akan bicara tentang umur, cuman saya ingin saya kalau kenal Farid sekitar 2020 karena saat itu sedang di titik terendah dan akhirnya menyatakan oke, saya butuh untuk belajar bahasa Inggris dan akhirnya ketemu dengan coach dan ya dari situ mulai kenal dengan Farid dan makin ke sini makin gila inovasinya dan ada speed lead juga yang gue yakin kalau ini dibukukan itu bisa buat bahan disertasi S3 kayaknya. Udah itu aja. Oke, siap. Ada lima Duh, ada 50 loh. ada 50 Mas. Ada lima Ada puluh lima quote puluh quote bener. tentang kepemimpinan loh. Dan Bisa Mas jadi tahu satu nggak? buku itu. Ini gue mau bilang Mas nih mind reader. Gue mau spill dikit di sini ya. Nanti kita bongkar mungkin di luar sesi ini. Tapi intinya yang Mas bilang benar. Jadi setiap orang itu memang gue jadikan satu paragraf. Setiap orang unik. Even sesama ASN ya di bidang keuangan atau dokter misalnya atau siapa. Tapi setiap orang unik. Dan ini ceritanya Mas nih. Kita tunggu nih. Jadi gue mau viewers gue setelah tadi tahu Mas apa namanya 2020 ya Mas ya kita ketemu ya di non profit gue Votes gitu ya dan Mas sekarang kerja juga di BPK di Mataram. Nah sekarang kita penasaran kalau Mas Widodo cerita leadership, gue belum pernah nanya ini di Votes ya. Gue cuma tahu Mas facilitator, tapi gue penasaran kalau Mas sharing tentang leadership, manajemen, teori, pengalaman, silakan Mas ya. Mas bakal cerita apa nih? Oke, dan Mas punya 2 menit. Siap Mas? Siap. Lead ala Mas Widodo. Ya, oke. Thank you Farid atas kesempatannya. Kalau bicara masalah teori, saya masih belum bisa untuk berteori, tapi ingin cerita pengalaman saja. Jadi, akan ada suatu momen ketika teman-teman semuanya nanti itu dihadapkan pada pilihan hanya harus menerima menjadi seorang pemimpin. Jadi inti dari sini adalah saya ngambil temanya leading by accident atau disuruh memimpin dadakan. Jadi ceritanya sekitar tahun 2021 di akhir Agustus saya tiba-tiba dapat
surat keputusan untuk menjadi kepala subdivisi keuangan, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak saya pernah mimpikan atau inginkan seumur hidup, tapi mau tidak mau harus dijalani. Nah, untuk itu saya cuma punya dua hal. Yang pertama adalah mengatur strategi, yang kedua adalah menata hati. Yang saya maksud berstrategi di sini adalah kita harus tahu apa yang akan dilakukan, kemudian kita harus kenal siapa ahlinya, dan yang ketiga kita harus tahu bertanya pada siapa. Dan ini maksud dengan kita harus menata hati adalah kita yakin bahwa kita bisa melakukan, dan yang kedua kita menata hati untuk tidak malu bertanya pada orang lain, yang ketiga kita tidak takut untuk membuat kesalahan, dan yang keempat kita siap untuk menerima kebijakan, karena ketika kita memimpin sesuatu pasti kita akan membuat suatu perubahan, dan perubahan itu sangat berisiko untuk mendapatkan kebijakan. Mungkin itu aja pembukaannya. Asik. Oke, thank you Mas ya. Leading by accident, ya Mas ya. Accident ya. Oke. Dan bahkan gue bahkan orang menikah di hari pertama setelah diijab kabul itu dia leading by accident, yang oh pasti, cowoknya, pasti, karena mau gak pasti. mau dia harus mimpin istrinya. Bener, 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 bener Mas. Karena udah sah ya Mas ya. Terus dia bukan lagi pacaran dan dia langsung gitu ya Mas ya. Buat Iya, dia mimpin, langsung jadi leading. itu keren banget sih. Dan gue kebayang gitu Mas dapat SK-nya gitu kali ya. Surat keputusan. Duh, gitu ya. Duh. Iya, Oke. karena bidangnya Iya kan Mas? saya nggak ngerti. Jadi kayak, oke, gue harus belajar nih gitu ya Mas ya. Dan kuncinya tadi kalau nggak salah ada beberapa, tapi yang gue ingat itu yang nempel banget di gue satu ya nata hati dulu. Karena kita yang jalanin gitu ya Mas ya. Yang kedua, jangan malu nanya. Karena pasti ada orang yang lebih ngerti, ada yang lebih pengalaman gitu ya. Dan di situ momen kita belajar gitu ya Mas ya. Yang ketiga ya lakuin gitu ya Mas ya. Lakuin ini memang kayak enak aja gitu. Ada rencana tinggal diimplementasiin nggak gitu. Tapi memang harus siap dengan ada risikonya, ada konsekuensinya. Tapi disitulah kita belajar ya Mas ya. Yang penting tetap terbuka dengan berbagai situasi gitu ya. Keren sih. Oke, Mas. Mas punya 2 menit. Sekarang giliran gue punya 2 menit. Oke? Siap. Mas, pertanyaan pertama. eh Leading by accident itu memang kedengarannya kayak kita yang kaget sendiri. Ya enggak? Kita yang lakuin sendiri gitu Mas ya. Tapi gue yakin, Mas pasti kan ada orang yang support Mas nih. Entah teammate, ya Mas ya. Entah atasan, entah pihak apalah. Pokoknya yang relevan itu. Pada saat itu Mas, siapa yang mm, volunteering itu ngebantu Mas? Atau Mas inisiatif buat nyari bantuan orang lain? Silakan. Pertama langsung hubungin istri yang jelas, dan istri bilang Oke. nggak mungkin nggak bisa, udah jalanin aja. Dan itu Oke. yang bikin Oke. oh ya sudah harus dijalanin. Terus yang Hmm. kedua langsung menghubungi salah seorang senior yang Hmm. bukan di bidang keuangan, tapi saya bisa diskusi dengan dia. Dan saya langsung bilang, Cerita. Hmm. Pak, saya dapat ini, saya nggak pernah mau jadi ini. Beliau cuma bilang, kalau sudah dipilih itu sudah rezekinya, kalau sudah dipilih Hmm. sudah jalannya, tinggal jalanin aja. Hmm. Nanti perkara kamu sukses atau nggak sukses akan ada orang lain yang menilai, dan Oke. kalau emang nggak sukses ya pasti akan diganti, udah santai aja, bilangnya seperti itu. Siap, Mas. Dan gue coba tarik benang merahnya ya. Tadi kan gue penasaran siapa yang Mas hubungin pertama atau siapa yang nemenin Mas pertama. Dua tadi kunciannya nih. Satu istri, satu sahabat. Gue bilang sahabat Senior kenapa? senior. Senior ya. Kenapa? Karena tadi Mas bilang ini bukan di bagian keuangan, tapi gue mau cerita sama dia. Gitu ya Mas ya. Hmm. Nah, di pertanyaan kedua, walaupun nanti waktunya habis, Mas gas aja gitu ya. Intinya kan istri atau senior atau sahabat ini kan orang terdekat ya Mas. Nah, sekarang pertanyaannya simpel aja. Menurut Mas Widodo, apa sih makna orang terdekat dalam hal ini? Gitu loh. Apa peran Eh, mereka nih buat mereka? Buat Mas, silakan. yang terdekat adalah mereka tempat curcol artinya. Ah, Hanya itu pasti, tadi. pasti, Eh, pasti. ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, hatinya Ah, kita tuh, apalagi buat saya kemarin, nggak iya, siap iya, gitu. iya. Sehingga ketika saya bilang seperti itu, mau nggak mau, 2 atau 3 bulan ke depan, mereka pasti akan jadi tempat sambat saya. Bukan untuk mencari solusi, tapi
sekedar mencurahkan isi pikiran, dan menurut saya itu rilis yang paling pas gitu loh, karena Pasti. nggak bisa dipungkirin orang kalau stres itu butuhnya cuma didengerin aja gitu Iya, kadang-kadang, dan iya. yaitu salah satu yang dibutuhin. Kalau support dari yang segala-galanya, saya yakin tim yang saya pimpin sekarang tuh sudah jalan, tinggal Mhm. inovasi atau perubahan apa nih yang ingin saya bawa gitu. Dan itu tadi, Mhm. ketika saya ingin membuat perubahan ataupun budaya yang baru, pastinya banyak penolakan, dan Iya. saya tetap butuh tempat sambat dan curhat, dan mereka berdua yang seorang yang saya tanyain ketika itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ibaratnya Mas Menteri atau posisi yang tinggi itu kayak ini mereka staf sus ini yang dicurhatin ya Mas ya, yang Dicurhatin, dimintain pendapat disambatin. ya Mas ya, dan juga tadi Benar. tempat sambat istilah Mas ya. Hmm. Tapi dan oke. Tapi di sini masih tentang orang terdekat ya. Kenapa gue angkat ini gitu? Jadi gue mau ngasih tau ke viewers gue, tenang aja Mas, ini hal positif. Jadi Mas Widodo ini orang menurut gue orang yang pintar menjaga hubungan dengan orang lama. Jadi even even nih orang lama gitu ya, tapi Mas tuh bisa jaga hubungan baik. Nah, kenapa gua angkat ini? Karena gue paham banget Mas Widodo yang ini sama Mas Widodo yang sana itu adalah itu lu kalau lihat gitu ya foto waktu mereka kuliah ya kan, terus ketemu pas umroh ya Mas ya, atau pas kapan Mas? Ketemu Benar. umroh ya, pas umroh kan, terus di votes ketemu lagi itu kan kayak kayak solid gitu loh. Jarang loh Mas orang yang bisa jaga hubungan baik lama dan apa kira-kira bisa jalan terus lah kira-kira gitu ya. Artinya kan menurut gue dari simpulan tadi eh, sosok istri terus senior Mas gitu ya yang jadi teman cerita dan Mas Widodo yang satunya gitu ya. Artinya menurut gue Mas tuh kayak pinter gitu ngejaga hubungan baik dengan orang, Amin. dan itu adalah modal interpersonal yang penting Mas sebagai leader. Setuju nggak Mas? Ya. Setuju. Jadi waktu kuliah S2 kemarin, salah satu profesor di UI itu, saya kurang paham dia berteori sendiri atau bagaimana, tapi leader itu ada dua. Yang Oke. pertama tuh leader yang tipenya jauh, dan yang kedua tipe leader yang tipenya dekat. Maksudnya jauh itu jauh dengan bawahan. Tapi kalau Oke. yang satunya dekat dengan bawahan, dan sepertinya saya lebih nyaman yang dekat dengan bawahan. Pasti, 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 Mungkin seperti pasti. itu. Jadi Oke. apa ya? Saya mikir kalau saya paham orangnya, saya tahu bagaimana berstrategi untuk bekerja sama dengan orang tersebut. Makanya sebisa mungkin menjaga hubungan baik. Cakep, cakep, cakep. Dan yang Mas bilang itu kebukti kalau di sini gue pernah pelajarin yang namanya connectedness. Dan itu belajar tentang framework. Dan di situ bener kata Mas ada dua tipikal leader. Ada orang yang gampang ada leader yang gampang di approach apa yang enggak. Dan ternyata di framework itu yang bagus adalah dia di tengah. Dia jaraknya kemana-mana dekat gitu. Even jauh, tapi dia reachable gitu loh. Dibanding misalnya dia posisinya di pinggir kuat gitu ya, tapi dia susah, jadi orang harus ke sana tuh harus belok dulu ke sini ke sini ke sini ke sini. Sedangkan kalau yang di tengah dia mau sejauh apapun sedekat apapun itu orang langsung ke dia gitu loh. Dan mungkin itu yang disebut tadi Mas, leader yang dekat istilahnya ya, yang Mas Bisa dapat jadi. teori. Cakep. Nah Mas, kita punya ibaratnya 2 menitan nih buat diskusi ke part 2-nya sebelum nanti konklusi gitu ya Mas. Tentang cerita Mas tadi ya dapat SK, dan kita ngomongin sedikit teori tentang connectedness tadi, dan sekarang ke votes nih Mas. Asik. Ini juga kebukti di votes guys. Jadi di votes ini Mas udah tahun ketiga ya. Udah lama banget ini, udah kayak kalau di kantor mungkin udah jadi apa tahu ya, udah dapat penugasan ini itu kali ya. Tapi gue mau ngasih tahu guys, peran Masnya ini adalah jadi facilitator gitu loh. eh Kita akuin Mas ini senior, tapi ke angkatan, ke generasi manapun masuk, ke gua masuk, ke yang baru-baru masuk gitu loh, ke program ini masuk, ke program ini masuk gitu loh, ya kan? Bahkan kita punya community di Votes yang baru tentang apa namanya ngejaga kesehatan gitu ya Mas ya, fisik dan mental, Mas juga masuk gitu loh. Kalau gue itu udah ada 3-4 program kali Mas masuk semua gitu. Nah pertanyaan gue Mas, apa sih resepnya Mas? Mas tuh kayak awet muda, gue akuin. Jadi awet muda di apa namanya pemikirannya, terus di apa namanya ngejaga istilahnya apa ya kedekatannya dengan berbagai generasi tadi gitu. Apa Mas resepnya Mas? Sebenarnya bukan resep. Saya lebih ngikutin votes aja sih. Ikutin aja ya. Oke. Ngikutin aja dalam artian, ya ini programnya emang bagus gitu loh. Dan saya dikasih kesempatan untuk join, ya why not gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi ada first chapter,
Oke, ada benar, benar, second chapter, benar. kemudian habis itu ada dulu kita sempat Facilitator. ada ide facilitator, kemudian Benar. yang ada apa itu Camp. impromptu Vote. dan sebagainya, Oh kemudian iya, terakhir yang dikit vote. ada Di vote. vote live itu juga dari vote live saya turun 2 kilo guys, alhamdulillah lebih alamin. Anak vote live harus tahu nih. Oke, Tapi naik benar, turun, benar. naik turun. Cuman Naik pas itu turun. emang ada turunnya. Terus Cakep, kemudian cakep. yang paling genius itu vote scam, itu genius banget, dan Yang scholarship ya, Mas. itu amal jariah kamu itu beneran dah. Amin, amin, Luar amin. biasa. Dan itu Dan bukan saya yang itu, tapi saya ngikutin votes karena ya emang keren aja. siap, siap. Dan tolong Thank saya you, Mas. jangan dikeluarin ya. Tenang, tenang. Tapi Mas, lo tau nggak? Mas bilang yang amal jariah itu jangan lupa, Mas juga loh. Karena Mas di vote scam itu eh reviewer dokumen, ya Mas ya. Sempat jadi mentor juga gitu kan, dan fasilitator berkali-kali. Gue nggak tahu udah hitung berapa kali nih Mas kan fasil di kita. Tapi gila juga. Terus yang paling penting tuh di vote live itu kan memotivasi Mas. Jadi gini, beda tuh. Jadi di kita gitu Mas ya, kita mungkin bocorin nih ke viewers kita. Kalau kita cuma ngasih teori ke orang, ayo hidup sehat. Ayo belajar bahasa Inggris. Ayo persiapan beasiswa. Itu gampang banget ya Mas ya. Kalau Hmm. pakai lisan. Tapi di votes itu nggak gitu. Kita kasih example. Ya nggak Mas? Hmm. Siapapun. Nggak cuma melulu dari foundernya, dari direkturnya. Siapapun bisa ya Mas ya. Hmm. Ada yang jago bahasa Inggris ini, ada yang berani ya sharing gitu ya Mas ya. Ada yang tahu ilmu scholarship, sharing gitu ya Mas ya. Dan jadi itulah yang bikin votes alhamdulillah tumbuh terus ya Mas ya. Dan satu hal yang pengen gue tawarin ke Mas gitu ya, even ini di di Speedlit ini ada votes alpha Mas. Nanti gue kenalin mungkin ya setelah itu ya. Dan itu menurut gue outputnya lebih challenging lagi karena kita bakal punya tulisan dalam bahasa Inggris dan bakal jadi publikasi kita. Dan nanti detailnya bakal gue jelasin. Itu memang program baru kita, votes alpha. Oh iya, satu lagi, kenapa Ya, harus ya, ya. ikut votes? Nah, Karena ini kalau dia. kadang-kadang kita olahraga itu cuman flexing doang. Ah, Tapi jujur, di votes itu kita mau flexing apapun, itu nggak ada yang namanya sakit hati. Malah intinya memotivasi semuanya. Bener. udah, udah. Kalau kita melihat orang di apa Instagram atau apa ini kayaknya cuman pamer doang deh. Kayak apa Tapi sih kalau pencitraan ya Mas ya? iya, 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 tapi iya. kalau di votes tuh enggak. Itu bener-bener auranya tuh aura positif, ngajakin, Alhamdulillah. dan yang Alhamdulillah. kita ngelihatnya pun nggak ada yang apa ya istilahnya nggak ada yang Gimana ya gitu ini ya? cuman gitu doang, tapi malah oh iya dia di jalan, ya gue harus jalan juga Ah, gitu. itu dia Mas. Ke-trigger ya Mas ya, bahasannya ya. Bener. Kalau di votes ya. Termasuk ketika ada orang yang lagi apa mau ngambil S2, mau Oh iya, beasiswa iya, ini, iya, 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 iya. Iya. itu nggak ada perasaan bahwa ini sombong Kayak, amat sih. Yang ada ah, kita, ayo kita bisa apa, minimal kita betul. akan mendoakan teman-teman fansets kita supaya lulus Iya. intinya itu. Wah, ini dia. Itu Thank yang you keren Mas. ya, makanya wah keren banget. Makasih banyak ya Mas ya. Dan bener Mas. Jadi orang tumbuhnya bareng ya Mas ya. Kira-kira gitu ya kalau di votes. Oke. Mhm. Mas, kalau direkap nih udah banyak ceritanya tadi ya, dari perkenalan Mas, terus dari cerita-ceritanya tadi sampai ke votes terakhir ya. Testimoni real nih dari seorang Mas Widodo. Nah, terakhir Mas kita masuk ke konklusi. Gue punya satu pertanyaan buat Mas. Eh, Mas Widodo ini gue kenal sebagai sosok yang menurut gue mengayomi. Ya, jadi maksudnya tadi selalu itu konsepnya dari keywordnya dari gue, Mas bisa masuk kemana aja gitu ya. Dan udah S2 gitu ya. Dan oke, dan gue penasaran, ini ke depannya seorang Mas Widodo punya mimpi apa Mas? Gue nggak pernah nanya ini ke Mas. Even di Votes ya di scholarship bootcamp kita, dan gue penasaran, Mas Widodo punya mimpi apa? Sejak 2013 ketika sudah punya anak satu, saya selalu bilang sama istri, "Mah, aku mau jadi orang yang ambisius in a good way." Jadi intinya adalah ketika ada kesempatan untuk naik jenjang, naik pangkat, naik jabatan, dan itu tidak melukai orang lain, saya akan ambil itu. Sekarang alhamdulillah, bukan apa ya, tapi sudah eselon 3, Wah, dan nextnya saya ingin eselon 4, dan nextnya kalau ada kesempatan saya mau jadi eselon 3. amin. In a good way. In a good way Pasti dong, maksudnya pasti kalau dong, ada kesempatan akan saya ambil, tapi saya nggak pasti. mau nyari jalan sini jalan sana, Benar. itu enggak. Bukan Mas Ya. banget ya. Enggak. Jadi kalau ada Iya, iya. kesempatan pasti saya ambil. Sip. Itu aja. Oke. Dan gue manggilnya Bapak Kasih dong sekarang. Bapak Kasih. Gak usah. Biasa aja. Biasa aja ya. Bisa aja. Masanya, Fun masanya aja. udah cukup ya. Aduh, oke. Mas Widodo,
gue doain ya, gue doain viewers gue nanti yang nonton juga pastinya, wah ini Mas punya mimpi yang mulia. Jadi pimpinan itu kan sebuah asa ya, dan itu Mas tadi bilang penekannya adalah dengan cara yang bagus gitu ya, bukan Iya, menghalalkan iya. cara. Dan itu penting benar Mas, karena kalau caranya udah salah, even jadi itu Iya. menurut gue ya itu Siap. nggak